fokus mengawal peristiwa penculikan yang didalangi oleh oknum DPR RI. Kasus yang sedang saya dampingi adalah penculikan pedagang martabak yang menurut hemat saya dalangnya oknum DPR RI. Kami sudah terhubung dengan Ahmad Muzakin, korban penembakan di rumahnya di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat malam, Pak Muzakin. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muzakin, bisa diceritakan Pak, bagaimana detik-detik kejadian itu terjadi Pak? Jadi pada jam sekitar 8:30 saya sampai rumah habis ke bencana banjir. Saya kasih ngirim bantuan ke 2 desa di wilayah Kecamatan Wonokerto, yaitu Desa Pesanggerahan sama Desa Bebel, 1 kecamatan itu yang dampak banjir. Nah, setelah sampai rumah, teman saya sampai rumah jam 8:30, kawan saya itu pulang karena pakai mobil kawan saya. Setelah itu ada tamu 1 orang. 15 menit kemudian ada tamu 1 lagi. Pas ada tamu 1 lagi itu kami sedang santai, kawan yang 1 beli rokok. Nah, saat kawan yang beli rokok itu tiba-tiba ada pengendara sepeda motor metik warna hitam, pakai jaket kulit, celana gelap, pakai helm, pakai masker, masuk rumah pakai motor, terus dia putar balik, lalu terjadilah penembakan ini. Oke, berapa orang Pak? 1 orang. Hanya 1 orang? Ya. Oke, sebelumnya Bapak pernah mendapat ancaman atau ada hal-hal yang mencurigakan mungkin di depan rumah? Tidak ada Bapak, kami bergaul dengan kawan-kawan baik-baik aja. Berapa kali tembakan Pak? 1 kali tembakan aja. Oke, 1 kali, jadi pelaku datang kemudian muter langsung menembak, tidak ada kata-kata yang ia sampaikan sebelum menembak Pak? Tidak ada kata-kata, jadi saya berhadapan-hadapan langsung sama senjata itu, tapi pelaku menghadapnya sama ke barat semua. Jadi muter, dia nengok sambil nembak gitu. Kita bersyukur bahwa tembakan tersebut meleset Pak ya. Dari jarak berapa meter itu Pak? Bisa dijelaskan Pak? 10 meter. Oke, kemudian apa yang Anda lakukan setelah itu Pak? Setelah itu kawan saya mau ngejar tapi saya larang. Mengingat menimbang mau ngejar tangan kosong, yang dikejar bawa senjata saya larang. Iya. Kemudian terus saya menghubungi Polda Jateng atas arahan dari Polda Jateng agar menghubungi Polres Kajen, Polres Kabupaten Pekalongan. Setengah jam kemudian dari Polres datang beserta Kapolres langsung juga datang, terus melakukan olah TKP. Pak Kapolres dipimpin langsung Pak Kapolres sampai pagi. Oke, terakhir Pak Muzakin, apakah Anda memiliki kecurigaan tentang siapa latar belakang pelaku penembakan ini Pak? Dan apa yang ingin Anda sampaikan? Kalau kepada teman-teman saya berhubungan baik, tapi saat ini saya masih fokus mengawal peristiwa penculikan yang didalangi oleh oknum DPR RI. Oke, Anda sedang mengawal kasus penculikan, dan menurut Anda atau dugaan Anda, penembakan ini ada hubungannya dengan kasus yang Anda kawal?
keyakinan saya besar. Mengapa Pak? Indikasinya apa? Karena saya dianggap mau memeras. Mau memeras seperti apa maksudnya Pak? Ya dalam arti supaya peristiwa ini mandek, berhenti, terus saya minta sebuah nominal, dianggapnya begitu. Memangnya siapa yang Anda hadapi sehingga Anda bisa punya dugaan bahwa orang ini bisa mengerahkan seseorang untuk melakukan tindak kekerasan kepada Anda? Ya, oknum DPR RI. Oknum DPR RI, Pak? Ya. Dan bagaimana sekarang perkembangan kasus yang Anda tangani ini, Pak? Kalau perkembangan kasus yang jelas, olah TKP sudah selesai, dan olah TKP itu dilakukan setelah peristiwa itu setengah jam kemudian, langsung sampai pagi didampingi langsung Kapolres, itu datang jam 10 malam sampai pulang itu jam 4 pagi. Pak, boleh saya minta konfirmasi sekali lagi, kasus apa Pak yang sedang ditangani, dan selama menangani kasus ini pernah nggak kejadian-kejadian mungkin menerima teror, ancaman, dan lain-lain? Kasus yang sedang saya dampingi adalah penculikan pedagang martabak, yang menurut hemat saya dalangnya non DPR RI, karena kami punya petunjuk bukti dan keterangan dari korban penculikan itu sendiri. Dan saat ini peristiwa itu, kasus itu sedang ditangani Polda Jateng. Kasus penculikan yang diduga didalangi oleh oknum anggota DPR RI. Komisi berapa, Pak? Wah, kalau komisinya saya tidak tahu. Tapi Anda mengetahui berdasarkan petunjuk dan keterangan awal ya, dugaannya mengarah ke sana. Ya. Saya juga bukti. Baik. Kemudian apa yang Anda lakukan Pak, upaya untuk menjaga keamanan khususnya di tempat tinggal Anda sendiri agar hal ini tidak terulang lagi, Pak? Alhamdulillah Pak Kapolres memerintahkan anggotanya untuk menjaga rumah saya 24 jam. Saya terima kasih, saya ucapkan ke beliau, respon yang saya terkesan, terus juga dalam hal olah TKP-nya, pemeriksaannya begitu sigap cepat. Baik. Terima kasih Pak Muzakin atas informasinya. Ini penting sekali diketahui masyarakat dan kita berharap peristiwa ini tidak terulang kembali. Terima kasih Pak Muzakin, jaga kesehatan. Sehat selalu Pak. Kita ke informasi lain pemirsa, dalam waktu dekat Polda Metro Jaya akan kembali menyerahkan berkas perkara Roy Suryo CS ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Namun Roy Suryo minta kasus jasa dihentikan tanpa adanya restoratif justice. Polda Metro Jaya menyebut akan kembali menyerahkan berkas perkara dugaan fitnah ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Langkah ini ditempuh usai penyidik menyelesaikan pemeriksaan tambahan sebagaimana petunjuk jaksa penuntut umum, termasuk memeriksa Presiden ke-7 RI Jokowi di Polresta Solo. Pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima, dan proses pemenuhan atas P19 itu sudah berjalan dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Di sisi lain, kubu Roy Suryo CS meminta kasusnya dihentikan.
Langkah mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengar penjelasan dari mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ogroseno, yang juga menjadi saksi ahli dari kubu Roy Suryo pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Karena sebagaimana diketahui SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara ya gitu, atau surat penghentian penyidikan. Itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya 2 tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya. Ya kan gitu. Tapi karena hanya ada 2, ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti suratnya salah gitu ya. Yang lain. Sebelumnya Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara dengan tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa karena dianggap tidak lengkap atau P19. Untuk melengkapi berkas, polisi periksa saksi dan sejumlah ahli. Kasus akan disidangkan jika berkas telah dinyatakan lengkap atau P21. Tim Liputan iNews melaporkan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.